Halo sahabat DIM, saya Dina Riantika dan saya Olivia Novitasari. Kami dari tim riset LPM Dimensi. Video kali ini kami akan membacakan terkait dengan polling majalah 65, yaitu tentang krisis ruang privasi pada penggunaan media sosial. Perkembangan media sosial dewasa ini berimplikasi pada ruang lingkup media sosial seseorang. Orang-orang seakan menjadi kebiasaan dengan cenderung membagikan aktivitasnya berupa unggahan di media sosial. Hal ini tampak dari kecenderungan masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai tempat berbagi masalah, tak terkecuali persoalan pribadi. Unggahan tersebut tak menampik adanya rasa ingin tahu berlebihan dari pengguna media sosial lainnya, yang memicu adanya interaksi sosial berbasis virtual. Hal ini dapat mengakibatkan jebolnya tembok-tembok ruang privasi. Krisis ruang privasi ini menjadi pembelajaran untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Untuk itu, LPM Dimensi mengadakan riset mengenai penggunaan media sosial di masyarakat umum guna mengamati tanggapan masyarakat tentang krisis ruang privasi dalam bermedia sosial. Riset tersebut memperoleh 818 responden dengan rata-rata umur 18 sampai dengan 22 tahun. Apakah Anda aktif dalam menggunakan media sosial? Dari sebanyak 818 responden, sebanyak 793 responden menyatakan bahwa dirinya aktif sebagai pengguna media sosial. Selebihnya, sebanyak 25 responden menyatakan bahwa dirinya tidak aktif menggunakan media sosial atau disebut dengan pengguna pasif. Media sosial apa yang sering Anda gunakan? Terkait media sosial yang sering Anda gunakan, Instagram menduduki peringkat pertama dengan pengguna sebanyak 33,6%. Kemudian disusul oleh YouTube sebanyak 27,4%, selanjutnya sebanyak 15,6%, ditempati oleh Twitter, kemudian di bawahnya terdapat TikTok sebanyak 13,1%, dan sisanya adalah pengguna media sosial lain. Seberapa sering Anda mengikuti tren di media sosial? Mengenai seberapa sering masyarakat mengikuti tren di media sosial, sebanyak 332 responden menjawab sering mengikuti tren, sebanyak 398 mengaku jarang mengikuti tren, disusul 51 responden selalu mengikuti, dan sisanya menjawab tidak pernah mengikuti tren di media sosial. Seberapa besar pengaruh tren di media sosial bagi kehidupan Anda? Terkait besar pengaruh media sosial pada kehidupan sehari-hari, sebanyak 8,4 responden mengaku tren media sosial sangat berpengaruh pada kehidupan. Sebanyak 70,2% berpendapat bahwa tren media sosial cukup berpengaruh, dan sebanyak 21,4% responden berpendapat bahwa tren di media sosial tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Apakah Anda aktif dalam membagikan postingan di media sosial? Dari 818 responden, terdapat sebanyak 33,9% responden mengaku bahwa dirinya aktif dalam membagikan postingan di media sosial, dan sebanyak 66,1% responden mengaku bahwa dirinya tidak aktif dalam membagikan postingan di media sosial. Menurut Anda, apa manfaat dari membagikan postingan di media sosial? Berdasarkan pertanyaan terbuka mengenai manfaat membagikan unggahan di media sosial, terdapat 398 responden yang menyatakan bahwa membagikan unggahan di media sosial akan memberikan manfaat berupa berbagi informasi dengan pengguna lain. Sebanyak 338 responden menggunakan media sosial untuk mengenang momen, dan sebanyak 59 responden menyatakan bahwa unggahannya untuk menghibur orang lain, dan sisanya menggunakan media sosial untuk kegiatan lainnya. Seberapa sering Anda berkomentar pada postingan orang lain di media sosial?
Adapun tanggapan mengenai seberapa sering responden dalam berkomentar pada penggunaan media sosial, sebanyak 81,9% responden jarang berkomentar pada postingan orang lain. Sebanyak 10,8% responden memilih sering berkomentar pada postingan orang lain dan sebanyak 7% tidak pernah berkomentar serta sebanyak 0,4% responden menyatakan selalu berkomentar pada postingan orang lain di media sosial. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang Anda perhatikan sebelum mengomentari postingan milik orang lain? Berdasarkan jawaban responden mengenai hal yang diperhatikan sebelum berkomentar, terdapat sebanyak 528 responden menjawab memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari komentar. Sebanyak 215 responden mengaku memperhatikan perasaan pemilik postingan. Sebanyak 44 responden memperhatikan Undang-Undang ITE dan sebanyak 22 responden memperhatikan hal lainnya. Terkait pertanyaan seberapa besar pengaruh komentar orang lain di media sosial terhadap kehidupan Anda, berdasarkan jawaban terkait pertanyaan tersebut, sebanyak 53,2% responden menjawab cukup berpengaruh. Sebanyak 35,5% responden menjawab tidak berpengaruh dan sebanyak 11,4% responden menjawab media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, seberapa besar ketertarikan Anda terhadap privasi seseorang di media sosial? Dari data responden yang diperoleh, sebanyak 56,6% responden menjawab tidak tertarik terhadap privasi seseorang. Sebanyak 39,4% responden menanggapi cukup tertarik terhadap privasi seseorang dan sebanyak 4% responden mengaku sangat tertarik terhadap privasi seseorang di media sosial. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan apabila melihat komentar yang melanggar privasi seseorang di media sosial? Terkait dengan komentar yang melanggar privasi seseorang di media sosial, diperoleh sebanyak 456 responden menjawab akan diam saja, dan sebanyak 281 responden akan melaporkan ke pihak media sosial. Sebanyak 46 responden mengaku apabila melihat komentar yang melanggar privasi akan ikut berkomentar, serta sebanyak 16 responden mengaku akan mengingatkan secara personal. Bagaimana tanggapan Anda mengenai orang yang berkomentar melanggar privasi seseorang? Terkait pertanyaan tersebut, diperoleh sebanyak 385 responden merespon biasa saja, sebanyak 294 responden memilih membalas untuk mengingatkan, sebanyak 49 responden mengaku memilih untuk melaporkan komentar tersebut, sebanyak 38 responden menanggapi dengan diam, dan sebanyak 22 responden mengaku akan introspeksi diri, serta sebanyak 30 responden menjawab lainnya. Bagaimana cara Anda membatasi diri untuk menggunakan media sosial? Dari pertanyaan tersebut mendapatkan sebanyak 522 responden memilih menggunakan media sosial hanya untuk hiburan, sebanyak 159 responden mengaku membatasi jam bermain media sosial, sebanyak 98 responden memilih untuk tidak membagikan privasi, dan sebanyak 24 responden memilih hanya mengikuti akun temannya, dan sebanyak 15 responden memilih lainnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak? Terkait dengan pertanyaan tersebut memperoleh sebanyak 490 responden
memilih menggunakan seperlunya, 101 responden memilih menghindari akun-akun negatif, 98 responden menjawab tidak sembarang dalam berkomentar, sebanyak 95 responden menjawab tidak memberikan informasi pribadi, dan sisa responden memilih jawaban lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda, apakah Anda sudah menggunakan media sosial dengan baik? Terkait dengan pertanyaan tersebut diperoleh sebanyak 61,1% responden menjawab mungkin sudah menggunakan media sosial dengan baik. Sebanyak 36,9% responden menjawab sudah menggunakan media sosial dengan baik, dan sebanyak 2% responden menjawab tidak menggunakan media sosial dengan baik. Jadi, setelah melihat hasil polling yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial di masyarakat umum masih tergolong sangat rendah. Hal ini didorong dengan adanya ketidakpedulian terhadap pelanggaran privasi dalam menggunakan media sosial yang masih rendah. Responden mengingatkan pelanggaran terkait dengan privasi media sosial. Ketidakadilan tersebut terjadi sebuah tantangan untuk dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi, sehingga masih diperlukannya lagi pemahaman menggunakan media sosial yang baik tanpa melanggar privasi seseorang dalam menggunakan media sosial. Demikian polling majalah 65 yang berjudul Krisis Ruang Privasi bagi Pengguna Media Sosial. Sahabat DIMS dapat membaca kembali di majalah 65 dan juga dapat mengakses di web LPM Dimensi www.lpmdimensi.com. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Hidup pers mahasiswa Dimensi, satu jiwa.